Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman channel Wiro Sasono. Kali ini kita akan ngobrolin tentang buku seni. Jadi buku seni kali ini itu akan yang dibahas itu adalah buku dari Sumboti Narbuko. Ya, buku Sumboti Narbuko yaitu DKV Desain Komunikasi Visual Penanda Zaman Masyarakat Global. Kenapa buku ini saya pilih untuk menjadi salah satu buku yang patut untuk di review atau untuk dibaca kembali? Buku ini merupakan salah satu buku yang menurut saya memberikan pandangan tentang desain komunikasi visual itu sendiri. Jadi seni visual itu kan salah satunya adalah desain komunikasi visual. Sehingga kalau kita bisa lihat bahwa DKV itu ada banyak sekali konstruksi berpikirnya. Jadi dari keilmuan bahwa DKV itu tidak hanya sekedar bentuk seni saja atau bentuk yang visual seperti iklan atau poster ataupun e-banner dan lain sebagainya, tetapi DKV itu mampu untuk menjadi salah satu menurut saya seni visual yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang, bukan hanya mempersuasi, bukan hanya memberikan pandangan misalkan Indomie, gambarnya Indomie kemudian isinya hanya mie dan bumbu saja, tetapi pada gambar kemasannya itu ada telur, ada mie, lengkap lah pokoknya, enak kalau jadi. Nah, ini yang juga menjadi penting bahwa ternyata kalau kita melihat lebih jeli lagi tentang bagaimana karya iklan visual itu, Sumboti Narbuko memberikan satu gambaran yang menurut saya urgensial sebagai titik di mana kita bisa melihat desain komunikasi visual atau DKV ini menjadi salah satu yang memiliki nilai loh gitu. Mari kita bahas. Oke, yang pertama, Sumboti Narbuko merupakan salah satu dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jadi dia lulus dari S3-nya kalau nggak salah baru-baru ini 2019 kalau nggak 20 atau sebelumnya saya lupa. Intinya dari 2018-an sampai beliau selesai itu pembahasan tentang Sumboti Narbuko ini adalah berkaitan dengan sampah visual di Yogyakarta. Kenapa? Karena ternyata sampah visual di Yogyakarta itu sangat marak gitu. Kita bisa ngelihat iklan-iklan politik itu ditempel di pohon, kemudian juga ditempel di tiang telepon gitu, tiang listrik dan lain sebagainya. Ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena pada akhirnya bentuk-bentuk dari DKV itu banyak yang dicemari gitu. Cemari dalam artian tempatnya tidak sesuai dengan penempatan, kemudian berpikirnya adalah yang penting iklan politik tampil, tapi tidak seperti itu. Jadi Sumboti Narbuko dalam bukunya ini itu membahas tentang sisi desain komunikasi visual dibagi menjadi beberapa bab. Bab yang pertama itu adalah berkaitan dengan konstruksi desain komunikasi visual sebagai komunikasi. Konstruksi desain komunikasi visual sebagai komunikasi. Bagaimana itu? Desain komunikasi visual sebagai komunikasi bagi Sumboti Narbuko itu merupakan salah satu instrumen untuk komunikasi atau salah satu media untuk mengkomunikasikan sesuatu. Dasarnya adalah dari perspektif komunikasi. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari Sumboti Narbuko dari semua bukunya, termasuk semiotika komunikasi visual, kemudian ada tulisan-tulisannya di media-media online maupun media-media offline seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Dan ini penting. Pentingnya apa? Melihat pemikiran dari Sumboti Narbuko berkaitan dengan komunikasi, terutama konstruksi berpikir semiotika, pada bab 1 buku ini itu dibahas secara menyeluruh terkait dengan komunikasi, terkait dengan semiotika, terkait dengan bagaimana terhubungan antara desain komunikasi visual dengan semiotika itu sendiri. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena tidak banyak, ada beberapa seperti Prof. Yasraf, kemudian ada
dari sosiologi seni Agus Sahari gitu kan, itu sosiologi seni. Ada banyak tulisan-tulisan yang memandang seni visual itu dari sisi yang tidak hanya seni saja, tetapi bisa mengkonstruksi lebih dari itu. Nah, balik lagi ke Subodhi Narbuko, pada bab pertama ini dia memberikan konstruksi dasarnya sebagai desain komunikasi visual dari sisi semiotika, dari sisi komunikasi terutama. Bagaimana keterhubungan antara komunikasi dengan desain komunikasi visual. Kalau kalian pengen mengkaji seni visual melalui semiotika, saya menyarankan salah satu pemikirnya adalah Subodhi Narbuko. Beliau konsisten menulis buku berkaitan dengan semiotika, berkaitan dengan komunikasi visual. Oke, pada bab pertama kita lihat. Nah, selain itu memberikan dari sisi komunikasi, tetapi juga mengarah pada dasar dari tradisi. Hanya saja tetap penarikannya adalah dari wilayah sisi komunikasi visual. Dan ini menjadi ciri khas dari Subodhi Narbuko. Kemudian di bab 2 itu membahas tentang pendidikan desain komunikasi visual. Dan ini menjadi penting juga karena kita banyak melihat DKV hari ini itu tidak berakar pada sesuatu yang kuat layaknya culture studies ataupun culture studies, kemudian sosiologi, antropologi yang sudah lama sekali tradisi keilmuannya. DKV ini cenderung baru di tahun 80-an. DKV ini baru berkembang, biro iklan baru menjamur, dan kemudian keilmuan desain komunikasi visual itu dibangun. Seperti di UNS, ISI, kemudian ITB itu mulai ada jurusan desain komunikasi visual. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi pertama, bahwa Subodhi Narbuko itu berfokus pada satu gerakan hashtag sampah visual, yang mana beliau itu membersihkan ruang-ruang publik dari sampah visual yang ditempel di tembok, ditempel di tiang, ditempel di pohon, sehingga ruang publik itu menjadi bersih. Tujuannya untuk itu. Tetapi yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ternyata yang resmi saja itu banyak yang tidak sesuai dengan estetiknya, atau ya nempel asal baliho ya tempel-tempel aja. Nah, ini yang kadang luput dari pemikiran dari Subodhi Narbuko itu sendiri. Tetapi bukan berarti itu tidak dibahas gitu. Dalam buku ini itu dibahas secara pemikiran. Dan di bab 3 itu berkaitan dengan DKV, caleg dan pemilu. Ini yang menjadi dasar dari rasa sampah visual, bahwa ada keresahan di mana bentuk-bentuk iklan komunikasi visual itu disebar saja ke ruang publik dan tidak ada artinya gitu. Artinya mereka ya di situ selamanya, penunggu pohon lah gitu. Nah, DKV dan kritik DKV itu dibahas di bab 4, di mana seperti pendidikan DKV, kemudian kenyataan yang desain komunikasi visual itu dibuat dan akhirnya ditempel sembarangan, itu dibahas kembali sebagai kritik untuk membangun bagaimana sih sebenarnya desain komunikasi visual itu. Karena DKV ini bagi Subodhi Narbuko itu memiliki dua sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah kita bisa mengkonstruksi pemikiran sesuai dengan bentuknya. Jadi sisi positifnya itu bisa menerobos zaman, bisa memberikan pandangan yang positif, bisa memberi pandangan yang negatif. Bisa juga membuat konstruksi berpikir yang membangun masyarakat menuju sesuatu yang lain. Dan yang kedua adalah bisa menjerumuskan audiens untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh produsen gitu. Jadi sisi positifnya itu yang pertama adalah bisa mempengaruhi masyarakat untuk mengkonstruksi bentuk berpikirnya dia, atau memberikan pandangan baru seperti layaknya tujuan dari seni itu sendiri gitu kan. Yang kedua itu adalah negatifnya, adalah dia bisa mempengaruhi masyarakat untuk menjadi sesuatu. Artinya kita bisa memberikan bentuk visual kemudian mempengaruhi masyarakat. Oh, kalau pakai ini tuh keren, kalau merokok pakai Marlboro itu berarti layaknya cowboy dan lain sebagainya. Itu sisi negatif. Jadi ada dua mata pisau bagi Subodhi Narbuko dibahas di buku ini. Kemudian yang terakhir adalah kritik terhadap Jogja sendiri sebagai kota sampah visual. Jadi karena memang tadi yang sudah saya bilang, hashtag sampah visual itu cukup memberikan pandangan bahwa DKV seharusnya tidak seperti itu gitu. Bagaimana etika-etika dalam desain itu seharusnya dilakukan oleh desainer. Nah,
Buku ini setebal 259 halaman ini diterbitkan di tahun 2015. Itu pembahasannya cukup komprehensif menurut saya, dan juga memberikan pandangan bagi orang yang ingin masuk DKV. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan pandangan juga untuk para pengguna atau klien atau orang yang ingin menggunakan jasa DKV, sehingga bentuk-bentuk DKV yang dikonstruksikan itu bagus ke depannya. Begitu untuk video ngomongin buku seni. Jadi saran saya kalau kalian pengen mempelajari DKV dan memberikan pandangan dari Subodhi Narbuko, mencari referensinya, ini merupakan salah satu referensi yang cukup menarik untuk desain komunikasi visual terutama. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, maupun dibagi ke orang-orang yang ingin kalian bagi. Thank you.